Baik, pada materi ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah program ya, menampilkan data gempa ya. Namun data gempanya itu lebih dari satu data ya. Kita klik data gempa bumi. Ini ada gempa terkini ya, daftar 15 gempa bumi ya. Jadi ada 15 data yang akan ditampilkan ke dalam sebuah web ya. Data ini merupakan data dari bmkg.go.id ya. Kita coba klik ya datanya ya. Formatnya adalah JSON. Nah, ini ya, datanya seperti ini. Ada 15 data ya tentang gempa ya, gempa terkini. Nah, kita akan coba membuat sebuah website ya, di mana web tersebut akan menampilkan data yang disediakan oleh BMKG tersebut ya, dengan format JSON ya. Oke, kita akan coba praktekkan ya, membuatnya. Kita buat dulu PHP, kemudian URL-nya, URL. Nah, kita copy paste saja ya ke link yang tadi. Oke, kemudian saya tutup terlebih dahulu, saya simpan, saya taruh di praktikum ya, praktikum KEPL. Nah, di sini saya buat namanya gempa terkini ya, terkini. Nah, ini ya, saya sudah buat nama filenya adalah gempa terkini. Oke, kemudian kita akan mengambil kontennya ya, JSON data, kemudian file get contents ya. Kemudian ini berdasarkan dari variabel JSON tadi ya, JSON URL. Oke. Kemudian kita akan mengecek ya, kondisional ya. Jika nilai JSON-nya itu false, artinya tidak ada apa namanya tuh gagal ya, pengambilan datanya gagal. Jika JSON datanya sama dengan false, maka dia akan menampilkan gagal mengambil data JSON. JSON gempa terkini ya. Gempa terkini. Jika tidak, jika tidak, dia akan menampilkan data 15 data tersebut ya. Saya buat variabel namanya data. Kemudian di sini ada JSON decode ya. JSON decode. Kemudian di sini variabelnya adalah JSON data. JSON data. Ini true ya. Kondisinya adalah true. Kemudian dia ngecek nih, valid ya, jika valid artinya datanya ada ya. Kalau ini berarti kalau dia tidak ada, kalau ada ya sorry, jika datanya valid berarti kita panggil nih formatnya berarti data. Kemudian kita lihat format JSON yang ini seperti apa. Formatnya adalah info gempa, kemudian gempa ya, gempa. Jadi jika iset datanya valid ya data, terus di sini adalah info gempa, kemudian di sini gempa ya. Gempa. Coba kita cek lagi ya. Oh ini sorry, ini ke sini, ini kelebihannya. Nah, ini di sini ada gempa, info gempa, gempa ya. Gempa. Kita belum memanggil variabel yang di dalam sini ya, tanggal, jam ini belum. Jika dia valid ya, maka saya tap dulu ya. Tap, tap. Maka saya akan buat sebuah tabel. Tabel, tabel, bordernya saya isi satu ya. Kemudian kita buat hitnya ya.
hit. Kemudian kita buat TR-nya. Ini yang kita ambil misalkan tanggalnya ya, date. Atau kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Berarti kalau bahasa Indonesia berarti tanggal ya. Tanggal, kemudian apa lagi kita lihat? Waktunya ya, waktunya, jamnya. Waktu saya copy paste aja ya. Waktu, waktu, kemudian koordinat ya, koordinat, kemudian magnitudenya, magnitud, koordinat, magnitud, eh, kemudian kedalaman ya, kedalaman. Jadi nggak semua variabel yang saya panggil ya, kedalaman, kedalaman, kemudian kedalaman lokasi ya, lokasinya di mana? Nah, lokasi, lokasi ya, lokasi sama sama potensi ya. Kira-kira ada tsunami apa enggak gitu ya. Potensi. Potensi ya. Potensi. Kemudian saya tutup ya. Hijau. TR-nya saya tutup. Kemudian T-body-nya saya tutup ya. T-body. Saya buka. Saya tutup T-head-nya saya tutup dulu. Baru saya buka T-body-nya. Flash T-head ya. T-head-nya saya tutup dulu. Kemudian saya buka T-body-nya. Isi di dalamnya. Hijau. T-body ya. T-body. Nah, karena di sini dia bentuknya ada beberapa list data, kita gunakan forage ya. Ini kan datanya jumlahnya kan ada 15 ya. Kalau lihat dari infonya adalah daftar 15 ya, berarti kita gunakan forage di sini. Maka forage, kemudian variabelnya, ini saya hapus dulu ya. Variabelnya tadi kan data ya, data, kemudian di sini adalah info gempa ya, info gempa, kemudian di sini gempa ya, gempa, gempa, kemudian saya aliaskan sebagai variabel data ya, DT ya, DT. Kemudian di sini kita akan buat variabel tabel ya. Kita isi echo TR ya, TR. Kemudian TD di sini ya. Echo isinya isi di dalam tabelnya echo TD. Kemudian di sini karena variabelnya adalah DT maka DT. Nah, ini kita panggil. Kira-kira apa yang mau dipanggil sesuai dengan format JSON-nya? Oh, yang dipanggil adalah tanggal ya di sini ya, tanggal. Maka kita akan panggil tanggal di sini. Tanggal. Tanggal ya, tanggal. Kemudian saya tutup TD-nya. Nah, ini ya. Nah, kemudian saya copy paste aja ya, tanggal. Kemudian waktu. Waktu berarti kalau di sini kita lihat jam ya, jam.
jamnya kita panggil. Kemudian koordinat. Koordinat kalau di sini berarti coordinates ya, yang ini ya, coordinates kita panggil. Kemudian magnitude-nya saya copy aja ya, magnitude ya, magnitude terus kedalaman ya, kedalaman magnitude, kemudian kedalaman, kemudian lokasi sama potensi ya. Kira ada tsunami apa enggak? Lokasi berarti di sini adalah wilayah ya, wilayah. Kemudian yang terakhir adalah potensi. Potensi ini kira-kira dia ada tsunami, terjadi tsunami apa enggak gitu ya. Itu berarti sebentar, di sini ya, potensi ya. Potensi. Kemudian ini udah saya tutup storage-nya, TR-nya saya tutup. Echo slash TR ya. TR tutup. Kemudian badinya saya tutup ya. Slash T body ya. T badinya saya tutup. Kemudian tabelnya saya tutup ya. Tabel yang ini saya tutup. Tabel ya. Tabelnya saya tutup. Bentar, ini kelebihan nggak ya? Cek ini. Ini jika dia kosong maka ini T-body-nya di sini, T-body-nya di sini sebentar. Ini yang storage yang ini ya. Kemudian kalau yang ini berarti yang ini. Oke, ini udah ya. Hijaunya T-body, T-body-nya, T-body, table. Oh, table-nya ini belum ketik ya, sorry. Ketik, titik koma ya. Titik koma. T-body, T-hit-nya udah, kemudian table-nya sudah, tutup yang ini sudah, else yang ini sudah. Oke, kita coba jalankan ya. Localhost, praktikum KEPL, gempa terkini ya. Localhost, praktikum KEPL, nama filenya gempa terkini.php ya. Gempa terkini.php. Nah, ini ada yang error ya, JSON di code-nya error line 10. Line 10 error. Nah, ini errornya apa ya, kita cek dulu ya. Data, JSON di code. JSON data, datanya false. Datanya berdasarkan URL. Kita tracing ya, errornya apa. Coba kita lihat errornya ya. Function string, JSON decode, JSON decode, JSON data. Data, file get content JSON URL. URL-nya ini benar ya. JSON data file get contents JSON URL. Nah, kita cek errornya apa nih? Masih string. Undefined variable JSON decode. Oh ini, sorry, ini nggak pakai dolar ya. Nah ini nggak pakai dolar ya. Kita jalan. Nah muncul ya seperti ini ya.
Ini saya kelebihan dolar ya. Dia bukan variabel tapi sebuah function ya, JSON bracket ya. Nah, errornya di sini. Ini udah muncul ya. Nah, sekarang ini kan bentuknya tabelnya agak kurang menarik ya. Bagaimana nanti biar tabelnya menarik? Kita bisa hubungkan dengan data table ya. Kita searching ya, data table, data table ya. Kita searching. Nah, ini ya contohnya data table ya ini ya. Nah, biar data tablenya ini agar lebih menarik ya. Kalau ini kan agak kurang menarik ya. Misalkan yang saya ambil yang ini ya, eh, bootstrap 5 ya, tabel bootstrap 5 ya. Yang pertama, langkahnya sama kayak tutorial sebelumnya, kita embedkan terlebih dahulu CSS JavaScript-nya ya. Misalkan CSS-nya ini ya, kita copy paste ya, kita copy biar kelihatan lebih menarik ya. Saya taruhnya di atas ya, link, kemudian ref-nya yang ini ya, ini. Kemudian saya copy paste lagi, paste link yang selanjutnya. Nah, saya copy paste lagi, linknya saya rubah. Nah, ini untuk yang CSS sudah ya. Sekarang tinggal yang JavaScript. Yang JavaScript berarti ini kita copy lagi sama ya, copy. Oke, ininya script ya, script. Nah, ini src sumbernya ini ya. Saya copy paste aja ya. Copy, paste. Linknya kita ambil yang ini. Copy lagi, paste, copy, paste ya ini ya. Nah, ini udah saya masukkan ya, udah dimasukkan link CSS-nya, JavaScript-nya sudah. Tinggal kita sesuaikan ya tabelnya ini, kita tambahkan kelas apa, kita coba lihat di sini ya. Nah, ini ya, kita copy ke paste aja. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, kemudian di bawahnya kita tambah script untuk memanggil JavaScript-nya. Script ini saya hapus saja ya, script. Itu codingannya adalah dokumen, dokumen di kemudian function ya, function. Kemudian kita buka dolar, nama ID-nya tadi. Berarti di sini adalah example ya, example. Kemudian data table ya, titik data table ya, data table. Ini kita tutup. Dolar dokumen titik titik function. Oh, ini belum ditutup, sorry. Nah, function, nama ID-nya adalah example karena dia adalah example ya. Example, ini ya example ya. Example, maka di sini juga example titik data table seperti ini. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, berhasil ya. Seperti ini ya. Seperti ini datanya muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 7 ya. Datanya 2, 3, 4. Sudah ya. Seperti ini ya. Nah,
Nah ini ya hasilnya seperti ini ya. Ntar kalau dia misalkan kita tambahkan lagi ya ada halaman, misalkan mau saya panggil lagi, misalkan di sini ntar, eh, lintangnya mau dimasukin boleh ya, tinggal tambahkan aja di sini lintang, bintang ya di sini ya ditambahkan. Misalkan di sini ya, maksudnya kita mau tambahkan bintang ya silakan aja. Bintang, bintang. Ya. Kemudian di sini jangan lupa ditambahkan juga nih, bintang. Setelah magnitude ya, bahkan lintang di sini kalau mau tambahkan bintang. Bintang. Nah, seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika kita jalankan, muncul tambah nih lintangnya. Misalkan width-nya nggak usah 100% dah. Ini ya, kalau kita gunakan data table ya. Example function data table. Oke, example. Modulnya nggak usah, misalnya. Kita lihat. Oh iya, modulnya nggak usah ya. Nah, hilangkan. Ini ya, codingannya seperti ini. Ini merupakan script dari data table. Yang ini, ya. Ini, CSS, JavaScript-nya gitu ya. Kemudian ini adalah untuk codingan untuk cara memanggil data ke JSON-nya ya. Ini ada URL-nya. Kemudian kita file get contents-nya dari URL. Nah, kalau misalkan datanya false, maka dia akan menampilkan gagal mengambil data terkini ya. Kalau dia berhasil, maka dia akan echo akan kita buat forage ya di sini ya, forage di sini ya, forage. Karena datanya kan lebih dari satu ya, ada 15. Makanya di sini adalah forage di sini. Kita tampilkan ya, kita buat head-nya, tr-nya seperti sama persis kayak gini ya. Kita di sini. tr, th-nya, tr tutup t hit ya. T hit-nya, kemudian tr, th-nya, th, kemudian tutup. Kemudian t-body. T-body itu untuk kontennya. Nah, seperti ini. T-body itu adalah konten di dalam. Maka di sini ada t-body, forage ya. Forage, tr, td, 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 td ya. Td, 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 td. Kemudian tutup si tr-nya. Yang terakhir adalah tutup si t-body-nya, tabelnya ditutup. Seperti itu. T-body ditutup, tabelnya ditutup juga ya. Tabelnya. Kemudian kita panggil scriptnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Silakan dicoba dan dipraktikkan ya. Ntar kita coba cek kodenya ya. Oh ini saya salah salah ketik ya. Harusnya data data table ya harusnya. Data table sebentar kita lihat ya data table. Data table. Oh iya ya salah nih. Data data table. Data table harusnya. Gini ya sebenarnya harusnya kayak gini. Coba kita jalankan ya. Salah juga ya. Data table sebentar. Data table. Data table sebentar. Ini ada yang salah. Harusnya
Kita ke HTML-nya ya, ke ini ya, script data table, data table ya, data, coba ini besar ya. Taruh ya. Nah, saya salah ketik ya. T-nya harus huruf besar ya. Jadi kok tadi saya ngecek kok tampilannya agak beda ya. Kalau ini kan tampilannya seperti ini. Harus seperti ini ya. Saya data table-nya ini T-nya tuh harus besar ya. Tadi saya kecil ya. Kalau kecil kan dia nggak muncul ya. Sorry. Nah, seperti ini. Tadi kan seperti ini. Jadi ketika saya jalankan tampilannya seperti ini. Ternyata saya salah ketik ya. Typo. Harusnya T-nya besar ya. Harusnya data table ya. Sehingga dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah kodenya, silakan dipraktekkan ya. Yang ini adalah untuk yang data table-nya. Ini adalah link untuk CSS-nya ya. Seperti ini kita ngambil dari data table yang ini. Nah, ini ya, tinggal saya copy paste berdasarkan href-nya. Kemudian yang ini adalah script JavaScript-nya ya, JavaScript yang ada di sini. Nah, ini juga sama, tinggal saya copy paste, saya pindahkan ke sini ya. Tinggal saya masukkan src-nya ya. Kemudian ini adalah untuk mengambil si data BMKG-nya ya, tempat terkim JSON-nya, kita ambil, kita file get content, kemudian di sini kita buat t-head-nya ya, itu ada di sini ya, seperti ini. Kemudian ini kita gunakan forage ya, karena datanya kan lebih dari satu ya, makanya kita gunakan forage. Forage, info gempa, gempa, kemudian ini tanggal, jam, koordinat, magnitude, lintang, dan sebagainya, itu menyesuaikan format JSON-nya, ada di sini. Nah ini, jadi info gempa, gempa, tanggal, kemudian jam, date time, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ada salah ketik, dia nggak akan kepanggil gitu. Oke, kemudian kita tutup, kemudian kita buat script JavaScript ya seperti ini. Silakan dicoba dan dipraktikkan ya. Sekian, terima kasih.